yaitu kepada Bapak Sandi Ruswandi ST, selaku Sekretaris Jenderal Papti. Selamat siang Pak Rus, bagaimana kabarnya dan apakah Selamat sudah siap? siang, Mbak Eka Nursetia. Baik, Baik, ya apakah suara saya sudah jelas? sangat-sangat jelas Bapak. Baik, Mungkin bisa langsung dimulai, monggo Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam saya warahmatullahi hormati wabarakatuh. Ketua Umum HMKI, Mbak Tania, kemudian tadi Ketua Pelaksana Pak Mas Kempahrul. Yang saya hormati kolega saya ini Pak Abdullah Sobari. Salam Pak ke Ketua. Yang saya hormati Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, mungkin saya izin juga share untuk sedikit ada presentasi. Permisi Bapak, apakah Bapak mau share screen sendiri atau dibantu oleh panitia? Share screen sendiri mungkin ya? Sudah Ya, keluar? mungkin bisa langsung share screen saja Bapak. Baik, baik. Terima kasih sebentar. Baik, izin saya untuk sedikit mempresentasikan untuk kali ini. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak seperti yang senior saya, Pak Sobari, sedikit saja. Yang pertama, saya memperkenalkan diri, nama saya Sandi Ruswandi, tentu dari sisi pengalaman kerja, dari sisi bidang kearsipan saya tidak sebanyak yang Pak Sobari. Saya memang bergerak dan dari di awal di tahun 2017. Kebetulan pada saat itu saya di tempat kerja saya ini ditugasi, diamanahi untuk mengelola kearsipan di ITB dari 2017. Kemudian sampai saat ini juga ya, diamanahi di bidang teknologi, pembangunan teknologi dan konten pendidikan. Nah ini yang memang sangat booming pada saat pandemi. Kemudian juga pada saat 2017 ketika saya dengan kolega-kolega saya, khususnya perguruan tinggi, 11 perguruan tinggi TNBH pada saat itu, sama-sama bertemu dan difasilitasi oleh beberapa, termasuk juga Andri, memfasilitasi kami, sama-sama memiliki cita-cita untuk senantiasa memajukan kearsipan di 11 perguruan tinggi tersebut. Nah, mungkin nanti kisahnya ada sedikit saya paparkan. Jadi saya pada saat ini masih memegang jabatan di Papti sebagai sekjen. Nah, lanjut terkait bagaimana dukungan ilmu kearsipan ini khususnya dalam good governance. Nah, bagaimana menurut tangan tersebut tentunya good corporate government ini diperlukan dukungan secara administratif yang tentunya dari sisi efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi, sehingga dengan demikian tentunya akan mendukung kinerja sumber daya manusia yang efektif pula. Nah, bagaimana ilmu kearsipan ini dapat mendukung terwujudnya good governance? Mana ilmu kearsipan ini dapat berperan dan menjawab tantangan tersebut. Nah, tentunya pengelolaan arsip seperti apa yang dapat menjawab hal ini. Nah, tentunya kita dapat melihat sejauh mana perkembangan ilmu kearsipan, kemudian paradigma perubahan ilmu kearsipan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai pegiat, bahkan adik-adik mahasiswa yang mempelajari ilmu kearsipan, untuk bagaimana nanti di dunia kerja ini dapat menjawab tantangan ini.
Kemudian seperti diketahui bersama, tadi mungkin secara eksplisit disampaikan juga oleh Pak Sobari, bahwa kearsipan ini menurut Undang-Undang 43 nomor tahun 2009, nomor 43 tahun 1999, dan PP nomor 28 tahun 2012 ini secara lingkupnya adalah bagaimana kita mampu mengelola arsip dinamis, kemudian bagaimana juga pengelolaan arsip statis. Jadi dua lingkup inilah yang menjadi fokus yang sampai saat ini menjadi tantangan kita untuk senantiasa bagaimana tadi berkontribusi dari sisi keilmuan, kearsipan, kemudian bagaimana juga melakukan inovasi di dua pengelolaan ini, baik arsip dinamis maupun statisnya. Ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana nanti bisa menjawab good governance tersebut. Nah, dilihat dari karakteristik arsipnya, tentu kita juga sudah mempelajari, atau terutama adik-adik mahasiswa, bahwa menjadi satu kesatuan antara autentik, utuh, dan terpercaya. Sehingga arsip ini mampu menjadi sesuatu yang value added bagi kita untuk bagaimana nantinya di lapangan ini menjawab tantangan-tantangan tersebut, terutama sekarang ini di era digital, di era industri 4.0, bahkan di luar sana sudah era revolusi industri 5.1. Ini tentunya tantangan bagi kita depan untuk bisa menjawab dengan keilmuan kearsipan, kemudian inovasi dalam dunia kearsipan. Kalau kita lihat dari Permetan RB nomor 48 di tahun 2014, kita lihat juga ada beberapa fungsi dan tugas arsip Paris. Salah satunya terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan, baik itu di pemerintah pusat, daerah, kemudian dari lembaga pendidikan, universitas, kemudian perusahaan-perusahaan, ormas, dan organisasi politik. Kemudian juga ketersediaan arsip ini tentunya harus otentik dan terjaga sebagai alat bukti yang sah. Kemudian juga menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan memiliki manfaat arsip sesuai ketentuan undang-undang. Kemudian menjaga keamanan dan keselamatan sebagai fungsi untuk menjamin arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan tentunya. Selanjutnya adalah menjaga keselamatan dan kearsipan dari sisi sebagai bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat, bangsa maupun negara. Kemudian juga menjaga keselamatan aset nasional dari bidang e-resource dan HAM. Dan tentunya penyediaan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi ketika kita memahami pelayanan publik, tentunya kita juga harus melihat bagaimana Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 25 di tahun 2019, jadi Undang-Undang Pelayanan Publik, yang salah satunya adalah bagaimana jaminan hukum antara masyarakat dengan penyelenggara layanan. Nah, ketika kita sebagai nanti adalah bagaimana kita sebagai penyelenggara layanan, ada kewajiban penyelenggara layanan seperti apa, kemudian apa-apa yang harus menjadi hak dan kewajiban masyarakat, tentu memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi. Nah, ini juga bagaimana kita dari sisi pelayan publiknya dan undang-undang keterkaitan yang keterbukaan informasi publik. Jadi kalau di universitas, masing-masing universitas pasti ada unit yang menangani terkait keterbukaan informasi publik atau PPI. Nah, di situ juga bagaimana kaitannya dengan kearsipan ini menjawab atau mensinergikan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 ini dengan Undang-Undang kearsipan. Nah, bagaimana pentingnya arsip ini berperan? Ya tentunya tadi juga disampaikan oleh Pak Abdullah Sobari, ada 3 bagian yang menjadi konsep utama, yaitu bagaimana pertanggungjawaban itu sendiri, akuntabilitas. Jadi arsip yang kita
kelola, arsip yang kita manage, kemudian arsip yang kita tata ini harus menjadi bukti akuntabilitas. Kemudian menjadi sumber informasi, baik terkait informasi pada publik, maupun kalau di dalam Undang-Undang Nomor 14 tersebut ada informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, ada yang sifatnya informasi yang visualitas. Nah, informasi ini kita harus mampu membaginya, mana yang perlu disampaikan ke publik, mana yang divisualikan tadi. Kemudian juga tidak kalah penting bahwa ini adalah sebagai memori organisasi. Jadi ketika adik-adik nanti berada di dunia lapangan kerja, di dunia nyata nanti, bahwa arsip ini adalah bukti kolektif suatu organisasi. Nah, terkait peran arsip dalam reformasi birokrasi, tentunya kita harus melihat bagaimana peran kearsipan ini dari berbagai bagian dari akuntabilitas kinerja di suatu organisasi, baik pemerintah daerah maupun BUMN bahkan. Kemudian juga dari sisi mana yang harus kita support. Kalau dilihat dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoringnya seperti apa. Kemudian arsip ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena otentik, legal, utuh, dan lengkap tadi. Nah, bagaimana kita juga mampu mentransformasikan dari arsip-arsip yang sifatnya konvensional menjadi arsip. Karena ini menjadi tantangan kita ketika kita bicara era industri 4.0. Ketika kita bicara era industri 4.0 ini, bagaimana sesuatu yang tadinya arsip itu kita kelola dengan konvensional, sekarang bagaimana kita bergeser melalui digitalisasi, integrasi sebuah data menjadi informasi. Dan yang tantangan kita ke depan, keinginan masyarakat atau bagaimana mendapatkan informasi yang lebih cepat, akurat, otentik, dan bagaimana juga tadi dari sisi pendistribusiannya. Kemudian akuntabilitasnya harus terjaga. Nah, dari hal tersebut tentu ada secara dasar arsiparis itu harus memiliki kompeten. Salah satunya adalah professional skill. Jadi integritas, karena ketika kita melakukan atau mengelola arsip itu dibutuhkan integritas. Kemudian sikap, attitude, dan lainnya. Kemudian manajerial, kita juga harus memiliki manajerial skill. Skill kita harus terus bertambah. Kemudian profesionalisme tentu, karena ketika kita dalam tatanan pengelolaan arsip, baik itu nanti arsip dinamis maupun statis, tadi di unit pengolah, unit pencipta, ini juga sama harus memiliki profesionalisme. Nah, yang tidak kalah penting terkait tantangan ke depan ini, bagaimana juga seorang arsiparis memiliki literasi teknologi informasi. Nah, ini menjadi hal yang penting ketika dunia sekarang arahnya ke sana. Bagaimana kita harus menyiapkan diri untuk merubah mindset, semuanya ingin serba cepat dan akurat, tentu haruslah arsiparis memiliki literasi di bidang teknologi informasi. Inilah yang menjadi hal yang penting bagi adik-adik dan tentunya dari Bapak Ibu. Sekarang ini semua instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, ini bagaimana mereka akan mengintegrasikan sebuah sistem yang akan mengelola bagaimana menjadi sebuah yang paperless, kemudian juga dari sisi akuntabilitasnya tetap terjaga, autentiknya terjaga, menjadi suatu kebutuhan. Jadi bagaimana peningkatan profesionalisme dan pengembangan karir arsiparis ini, karena ditunjang tadi dengan pengetahuan teknologi, digitalisasi, dan tentunya ketika ke depan itu tantangan terkait digitalisasi menjadi sesuatu yang diharuskan kita memiliki kemampuan di situ. Nah, ketika di era industri
401 ini arsiparis salah satunya tadi literasi data kearsipan, kemudian juga literasi kompetensi arsiparis dan literasi teknologi informasi. Ketika literasi data dan kearsipan, maka arsiparis ini harus inovasi dan adaptif, harus mampu atau memiliki kompetensi literasi data kearsipan. Jadi bagaimana mengolah, bagaimana menyajikan arsip, kemudian juga menjadi informasi publik dan terwujudnya kebijakan keterbukaan informasi publik tadi, bagaimana juga sebagai perlindungan data strategis negara. Nah, ini juga menjadi suatu penting, sesuatu yang sangat diperlukan. Jadi inovasi terus-menerus dalam konteks teknis pengelolaan. Kemudian yang kedua adalah literasi live stream ini Pak. Mau ikut nggak? Jadi arsiparis selain inovasi dan adaptif harus mampu memiliki literasi kompetensi arsiparis, yaitu mampu memiliki kompetensi dalam pengolahan arsip dinamis, kompetensi dalam pengolahan arsip statis, dan kompetensi dalam pembinaan kearsipan, dan kompetensi mengelola dan menyajikan arsip menjadi yang sebuah informasi yang sangat berguna bagi kita maupun berguna bagi institusi kita dalam konteks menunjang sebuah kebijakan atau keputusan. Yang selanjutnya adalah terkait artificial intelligence. Jadi bagaimana seorang arsiparis ini juga mampu menganalisa informasi yang berbasis tadi yang autentik, utuh, dan lengkap. Jadi betul-betul bukan hoax. Jadi harus memiliki analisis yang kuat sehingga informasi tersebut adalah utuh, autentik, lengkap. Nah, yang ketiga adalah literasi terkait teknologi informasi kearsipan. Jadi arsiparis ini selain inovasi, adaptif, juga harus memiliki literasi teknologi informasi. Jadi kalau lihat di ANRI, bagaimana terus-menerus ANRI sendiri menyiapkan dari sisi teknologinya, ada SIKD, ada SIKS, ada SIKM, ada SIKAN. Dan tentu di setiap masing-masing universitas juga sama. Mensupport itu tersebut ada beberapa universitas yang memang leading lebih dalam ketika dia mengintegrasikan semua sistem yang ada di internal universitasnya. Nah, ini memang menjadi kelebihan dari institusi-institusi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bagaimana mengintegrasikan seperti di salah satunya kebetulan saya di IPB, bagaimana mengintegrasikan e-office dengan e-arsipnya. Ini menjadi suatu yang sangat penting karena dengan era digitalisasi sekarang sangat memerlukan terobosan sehingga sistem tersebut menjadi satu kesatuan terintegrasi. Nah, kalau tadi secara spesifik dari Pak Abdullah Sobari menjelaskan bahwa secara total arsip ini, arsiparis ini ada 10.000 ya, 10.000 lebih, kemudian juga arsiparis non PNS ada 11.000 lebih. Nah, tentunya peluang untuk diterima kerja itu lebih tinggi karena memang masih sangat membutuhkan. Jadi ketersediaan arsiparis ini masih sangat terbatas kalau dilihat dengan nasional. Gitu. Kemudian juga dari sisi pemerintah juga KLDI tadi sudah disampaikan dari pemerintah daerah, pusat, kemudian juga BUMN, bahkan kalau saya lihat di rumah sakit itu rek medis banyak sekali dokumen-dokumen arsip-arsip terkait rekam medis ini yang memang belum dikelola dengan baik di rumah sakit, dan ini tentunya diperlukan peran arsiparis untuk mengelola tersebut. Bahkan sekarang ini adalah di industri kreatif seperti e-commerce, bagaimana mengelola arsip-arsip digital ini juga menjadi suatu yang penting, yang menjadi ruang terbuka bagi para arsiparis, bagi adik-adik yang saat ini masih belajar di jurusan kearsipan. Nah, tentu ini menjadi peluang yang sangat penting dan
kementerian, lembaga, bahkan di universitas sendiri sekarang sudah mulai sadar akan pentingnya arsip. Banyak sekali perguruan tinggi yang sekarang sudah mulai memperhatikan ini, dan kebetulan PAPTI adalah perkumpulan arsip perguruan tinggi ini yang senantiasa membranding ke setiap perguruan tinggi akan pentingnya arsip sebagai bukti memori kolektifnya universitas. Jadi kalau lihat sejarahnya bagaimana ITB pada saat itu Technic of School, kemudian dengan perjalanannya nyambung dengan UGM, kemudian dengan University Fund Indisi atau Universitas Indonesia, ini menjadi satu sejarah yang itu tidak terputus, sehingga menjadi kalau kita arsip-arsip yang ada di ITB, di UGM, di UI kita buka, itu menjadi satu historis yang tidak terpisahkan. Nah, bagi mahasiswa jurusan kearsipan tentunya harus mempersiapkan kemampuan diri adik-adik semua, karena tadi keilmuan arsipan itu terus berkembang. Jadi digital forensik dan lain-lain, ini menjadi tantangan kita ketika kita ini revisi industri 401 menuju 501. Ini tentunya sangat besar. Ketika era industri 401 dengan adanya pandemi, bagaimana arsip ini bisa menjawab tantangan tersebut. Jadi banyak hampir seluruh instansi pemerintah maupun swasta ini bagaimana dia bisa bergeser yang tadinya dengan adanya pandemi tersebut, dengan adanya batasan secara fisik, ini menjadi tumbuh berkembang, menjadi penting, sangat penting. Setiap proses yang ada di instansi pemerintah maupun swasta ini menjadi bagaimana bisa secara digital menjadi tangan ke depan. Kemudian juga peningkatan kompetensi mahasiswa kearsipan tentunya perlu diupdate bagaimana tantangan-tantangan ke depan ini harus bisa menjawab oleh dunia kearsipan. Kemudian tadi salah satunya perubahan paradigma ke era digital. Nah, yang membutuhkan kreativitas dan inovasi. Tentunya jenjang karir kearsipan yang tadi disampaikan oleh Pak Abdullah sangat jelas bagaimana tadi ketika kita di PNS, ya. Bahkan sekarang kalau adik-adik tahu di perguruan tinggi berbadan hukum atau PTNBH ini ada dua fungsi. Jadi arsiparis PNS dan fungsional arsiparis non PNS. Jadi kalau di Erlangga, kemudian di UGM, di ITB, nah ini juga menjadi satu kebutuhan yang bisa menjadi nanti diperlukan lulusan-lulusan, dan tentunya diperlukan lulusan-lulusan kearsipan ke depan. Atau hanya itu tentunya komunikasi, kemudian teliti, tekun, ya, detail, kemampuan menganalisa rasional, kemampuan bekerja sama dengan tim, tentunya ini sangat diperlukan karena ketika kita di dunia kerja, salah satunya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tim. Nah, terkait Undang-Undang Nomor 43 tahun 2019 inilah sebagai tonggak, ya, salah satunya PAPTI ini mendirikan suatu organisasi. Jadi kalau sedikit saja sejarah bahwa sejarah PAPTI ini didasari atas kesadaran cita-cita ingin menunjukkan dan saling memperkuat, memajukan dan ingin saling memperkuat lembaga kearsipan di perguruan tinggi. Karena pada saat itu lembaga kearsipan di perguruan tinggi ini macam-macam. Ada yang terstruktur dengan strukturnya, ada yang belum terstruktur, ada yang masih menempel di bagian tertentu, dan tentunya masing-masing berbeda dan kekuatannya juga berbeda. Artinya kewenangannya juga kewenangan yang masing-masing agak berbeda. Nah, inilah yang menjadi sejarah kami, PAPTI harus
sama-sama membuat satu organisasi yang sama-sama ingin memajukan, saling memperkuat lembaga kearsipan dari perguruan tinggi Indonesia. Jadi dari mulai 2016 diinisiasi oleh 11 perguruan tinggi, kemudian lanjut di 2011 dengan ditindaklanjutinya secara diadakannya konferensi nasional pada saat itu di Unpad, dilanjut dengan berikutnya kita sepakat untuk mengagendakan membuat di ART, kemudian juga legalitas lainnya, pendirian PAPTI dan legalitas kementeriannya, sehingga pada saat itu tahun 2017 lah lahir PAPTI itu sendiri. Nah, ini legalitasnya. Nah, kemudian rapat kerja pertama kita untuk program-program itu dilaksanakan pada saat itu di UGM. Nah, ini ada foto 11 perwakilan dari perguruan tinggi pada saat itu. Nah, ADART salah satunya pasti bertujuan untuk mengajukan dan mengembangkan lembaga kearsipan perguruan tinggi di Indonesia, khususnya dan umumnya memajukan perguruan tinggi di Indonesia. Jadi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, kemudian memberikan sumbangan di pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kepemerintahan di Indonesia, khususnya dalam perlindungan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa, memberikan pencerahan dan keterampilan bagi insan pengelola arsip di perguruan tinggi. Jadi ada khususnya, jadi memberikan pencerahan dan keterampilan bagi insan pengelola arsip di perguruan tinggi. Nah, karena kita basisnya adalah akademisi di perguruan tinggi sebagai landasannya, maka untuk mencapai tujuan ini ada beberapa kegiatan yang memang spesifik. Salah satunya adalah penelitian pengkajian ilmiah di bidang kearsipan, kemudian pertemuan ilmiah kearsipan, kita selalu melaksanakan seminar nasional, bahkan kita 3 kali melaksanakan seminar internasional kearsipan, kemudian juga penerbitan karya ilmiah kearsipan, dan kerjasama lembaga kearsipan perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya dengan AAI, kemudian dengan yang lainnya. Nah, ini keanggotaannya, jadi baik swasta maupun perguruan tinggi, dan pengelola arsip, penggiat arsip ini juga salah satu menjadi anggota kami. Jadi untuk Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa, apabila ingin melihat lebih lanjut informasi terkait PAPTI, bisa di website kami. Jadi salah satunya kami sudah 3 kali mengadakan seminar internasional. Yang pertama di USU di Medan, kemudian yang kedua di Erlangga, dan yang ketiga kemarin di Jaya. Ini salah satu anggota institusi, jadi ada 17 anggota institusi yang akan ditambah pada awal tahun ini jadi bertambah 2 universitas. Nah, untuk informasi lebih lanjut, dipersilakan bisa melihat mengunjungi website kami papti.org.id. Nah, sekian dari saya. Apabila ada yang kurang, tentunya dari kami, mohon maaf. Dan apabila nanti memerlukan informasi lebih lanjut, saya persilakan. Saya kembalikan kepada Mbak Eka Nursetia. Baik, terima kasih kepada Pak Rus atas pemaparannya, dan ini sangat-sangat lengkap ya Bapak, ada 29 slide. Mungkin kalau bisa saya resume dari awal tadi, ada fungsi arsiparis sesuai dengan Permenpan dan RB nomor 48 tahun 2014. Kemudian ada cara menjaga keselamatan aset nasional, ada karakteristik dari arsip itu sendiri. Yang pertama ada autentik berdasarkan struktur, isi, konteksnya, dan juga utuh dan juga terpercaya. Kemudian ada peran penting arsip, yaitu sebagai pertanggungjawab atau akuntabilitas sebagai sumber informasi dan juga sebagai pusat ingatan informasi. Kemudian di samping itu ada
arsiparis ini harus memiliki apa saja gitu ya Pak? Ada personality skill, ada manajerial, kemudian kita juga harus adaptif ya Pak dengan literasi teknologi 4.0. Kemudian ada peran arsip itu sendiri, seperti ada perencanaan, pelaksanaan, ada monef, dan juga ada pelaporan. Nah, di samping itu masih ada banyak hal lainnya, dan jika kita ingin tahu info lebih lanjut dari PAPTI itu sendiri, bisa langsung mengunjungi saya. Dan tidak ada, ya, sudah ada banyak sekali Pak PTN yang sudah bergabung. Tadi saya lihat ada Undip, UI, Iya, UB, ada UT juga sudah join, ada dari UNER, UGM, dan tadi rapat pertamanya itu di UGM ya Pak ya? betul, betul. Benar sekali. Kemudian kalau boleh tahu nih Pak, kan tadi saya sempat baca CV-nya Bapak itu ya, Iya, itu kalau nggak salah jurusan teknik informatika, kemudian sekarang menjadi sekjen di PAPTI. Wah, berarti itu awal mulanya dulu seperti apa ya Pak? baik, baik. Ya, memang kebetulan background saya itu informatika, karena pada saat itu memang awalnya saya memang diamanahi di teknologi informasi di ITB. Kemudian dari itu saya banyak sekali diamanahi, intinya bagaimana waktu itu pengelolaan dari sisi sistem informasi. Nah, setelah itu saya tiba-tiba diamanahi di bagian tata kelola, administrasi dan kearsipan. Nah, mungkin pada saat itu PR besar karena di ITB ini ketika itu kearsipan di ITB masih agak jauh, baik itu fisiknya maupun sistemnya. Nah, ketika saya 4 tahun, tahun pertama 2017 itu ibaratnya saya langsung ditugaskan dan tidak tahu apa-apa, tidak memiliki ilmu kearsipan pada saat itu. Ketika saya pertama kali bertugas 2017, tentunya saya harus banyak bertanya, banyak mempelajari apa itu arsip sendiri. Nah, memang kebetulan sebelum pindah dari kearsipan, saya 6 tahun bertugas di pengadaan barang jasa. Jadi di situ memang arsip-arsip terkait hukum pengadaan barang jasa menjadi sesuatu yang sangat penting karena pada saat itu banyak sekali aparat-aparat pengadaan yang kena kasus korupsi ya. Nah, alhamdulillah pada saat itu ternyata saya banyak mempelajari ilmu-ilmu hukum sehingga tadi ya dari informatika mempelajari hukum-hukum terkait pengadaan, kemudian juga menjadi terbiasa untuk taskan. Nah, ternyata pas begitu saya ditugaskan tahun 2017 tentang untuk tata kelola administrasi dan kearsipan, itu mungkin pimpinan pada saat itu melihat saya suka senang memberkaskan, sehingga temuan-temuan audit segala macam itu alhamdulillah pada saat itu memang pengadaan-pengadaan terbesar, sangat besar. Jadi saya pernah mengetuai pengadaan furnitur terbesar di Indonesia untuk 3 kampus ITB Ganesha, ITB Jatinangor, dan di Lampung seperti itu. Nah, alhamdulillah dari itu mungkin ternyata ilmunya baru dapat terakhir ketika saya mendapat penugasan di kearsipan. Ternyata apa yang saya lakukan itu masih jalan dengan tata kelola kearsipan, pengelolaan arsipan. Nah, disitulah mulai mempelajari lebih lanjut dan dibantu oleh Andri pada saat itu guru saya menulis, ya, beliau betul-betul terus menerus membimbing saya dan akhirnya jatuh cintalah pada arsip sampai sekarang. Dan alhamdulillah kalau di ITB ya kalau orang lihat arsip tuh lihat saya gitu. Ya itu kisah Ya, inilah. bisa dibilang ikonnya arsip di ITB itu Pak Rus gitu ya Pak. Iya. Oke, baik. Karena ada kakak tingkat saya, beliau jurusan perpustakaan dan arsip, sekarang kerjanya di PT Asta Daihatsu gitu. Terus Iya. kemarin di acara HMKI juga Pak, kita baru
safari alumni gitu ya, Pak. Ada kakak tingkat saya itu dari UB kerja di Astra Daihatsu, terus dia itu juga awalnya bingung kenapa saya diposisikan di legal company gitu ya, Pak. Ternyata mungkin bisa dilihat itu dari karena waktu apply di Daihatsu, kakak tingkat saya ini melampirkan file tugas akhirnya dia itu waktu, Pak. Dan tugas akhirnya itu seputar kalau nggak salah pengelolaan arsip dinamis di PT KAI. Karena waktu itu sempat magangnya di PT KAI kok, dan gak nyangka ya ternyata arsip yang lulusan arsip itu bisa kerja di seperti PT Astra gitu-gitu, Pak. Kemudian juga dari region UI juga ada yang sempat magang arsipnya di CNN gitu ya, Pak. Jadi sebenarnya peluang arsip ini sangat-sangat luas ya, Pak ya, seperti Sangat yang luas, betul. dijelaskan. Betul. Seperti yang dijelaskan Bapak tadi, di karir arsip di masa yang akan mendatang itu memiliki peluang kerja yang tinggi, lapangan kerja yang sangat luas, baik di instansi pemerintah, BUMN maupun di sektor swasta, kemudian ada di industri kreatif seperti di e-commerce ataupun di yang lainnya. Dan karena ilmu yang terus berkembang, maka mahasiswa kearsipan ini juga harus mengasah beberapa skillnya ya Pak, seperti adanya peningkatan kompetensi, kemudian kita juga harus paham dengan perubahan paradigma baru, kemudian kita juga harus kreatif, inovatif, dan juga adaptif, dan juga meningkatkan jenjang karir. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah, ya ini salah satunya saya gitu ya. Artinya bagi adik-adik mahasiswa arsiparis, jadi dengan adanya revolusi industri ini terbuka lebar. Jadi mindset yang kemarin itu saya berarti harus berdebu-debu gitu ya, pemberkasan arsip. Nah, mindsetnya itu jadi mulai berubah. Bagaimana digitalisasi, bagaimana distribusi arsip, bagaimana sistem dan keamanan arsip, itu kan semuanya kita ciptakan. Nah, e-commerce tadi betul, karena mereka tidak punya ilmunya bagaimana pengarsipan. Jadi saya waktu itu ketika membuat blueprintnya e-arsip dengan e-office itu banyak penentangan. Ternyata mereka tidak punya ilmunya. Nah, ketika dibuatlah dan kebetulan momennya bagus pada saat itu awal pandemi, kelabakan. Nah, saya masuk ke situ. Ini loh yang harus kita buat sistem secara terintegrasi. Nah, itu salah satu inovasi. Jadi para arsiparis harus sadar betul bahwa ke depan itu tantangan berubah ya tadi ya. Jadi betul tadi kita juga harus menyelamatkan arsip-arsip yang sifatnya copy. Tapi bagaimana copy ini kita harus ciptakan seluas mungkin, dan penciptaan ke depan arsip itu kan dari mulai digitalisasi, sehingga bagaimana kita bisa mengelola. Betul. Baik, sepertinya juga sudah sangat jelas ya teman-teman semuanya pemaparan dari kedua narasumber kita kali ini, dan sudah pukul 2 ya Pak ya, dan acara selanjutnya adalah acara talk show yang